Halo teman-teman, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Publisher. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mengubah halaman pada Microsoft Publisher. Jadi halaman pada Microsoft Publisher ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran A4 untuk membuat buletin. Nah, caranya kita ke New, kita klik yang New. Nah, terus kita sesuaikan halamannya. Karena di sini tidak ada A4, maka kita klik yang More Blank Page Size. Nah, sudah muncul, kita tinggal pilih ukuran yang kita mau. Di sini orientasinya bisa landscape maupun portrait. Nah, di sini karena buletin saya pengennya bikin portrait, maka saya klik yang A4 portrait. Setelah itu kita klik tombol create ini di pojok kanan bawah. Nah, sudah. Nah, tapi ternyata teman-teman berubah pikiran nih di tengah-tengah proses. Teman-teman pengen mengubah halaman dari project yang teman-teman buat ini. Caranya mudah teman-teman, yaitu dengan klik di page design, kemudian klik size. Nah, terus halamannya disesuaikan deh. Apakah A3 atau A5, B4, atau bahkan teman-teman bisa custom sendiri halamannya, yaitu caranya dengan klik page setup ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan lebar dan tingginya sesuai dengan kemauan teman-teman. Tapi karena di sini saya pengen bikin buletin dengan ukuran portrait A4, maka saya biarkan saja ini. Lalu kita klik OK. Dadah, selesai. Semoga bermanfaat. Lalu teman-teman, untuk selanjutnya kita bakalan belajar mengenai memberikan suatu template di dalam Microsoft Publisher dan juga memberikan suatu kalimat atau teks di kanvas Microsoft Publisher. Yang pertama, kita bakal memberikan suatu template. Caranya klik File, lalu klik New. Nah, di sini ada dua, ada Office dan Built-in. Kalau teman-teman pengen cari di online templates, bisa aja diklik search for online templates. Lalu kita klik misal atau ketik ya, misalnya mau cari mengenai newsletter. Nah, dia bakalan nge-search ini. Terus ada beberapa pilihannya. Misal teman-teman mau pilih yang email bisa, atau pilih yang gamification bisa. Pun kalaupun teman-teman pengen cari template yang lain tidak di newsletter, bisa banget diklik built-in. Nah, di sini banyak sekali pilihannya seperti brosur, katalog, kalender, banners, advertisement, business form, email, envelopes, dan lain-lain. Misal kita klik yang banner. Nah, di dalam banner ini nanti bakalan banyak sekali pilihan-pilihan bannernya. Bisa di congratulation, atau di event, atau di get well, holiday, informational, dan lain-lain. Kalau pengen di custom warnanya, bisa klik di sini. Lalu di sini banyak sekali yang warnanya. Misal di palette citrus. Nah, nanti bakal keluar warna-warna seperti ini. Pun kalau ingin ganti fontnya bisa banget, banyak sekali nih font-fontnya. Terus kalau pengen ganti ukurannya bisa, pengen ketebalannya, ketebalan sisi bisa, atau grafiknya juga bisa. Lalu di create. Nah, nanti kalau setelah di create dia bakal muncul seperti ini. Nah, ini contoh bannernya tadi. Kemudian kita juga bakalan belajar mengenai cara memberikan suatu teks di dalam kanvas Microsoft Publisher. Caranya klik di kanvas, lalu klik draw text box. Nah, segini. Tapi kalau pengen diperbesar bisa banget ditarik pojok-pojoknya. Lalu klik misalnya tulisan, apakah kalian sudah vaksin dosis ketiga? Nah, kalau pengen ganti fontnya bisa banget di blok, lalu diganti fontnya, pilih misal sini. Kemudian untuk ukurannya juga bisa diganti, bisa di bold, italic, underline. Kalau pengen ganti warnanya juga bisa, misal kuning, nggak kelihatan ya, ataupun misal ganti warna ini. Nah, ini gampang banget. Segitu, sekian, terima kasih.
Halo, bersama Azel di sini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya menginput shape dan menginput gambar pada Microsoft Office Publisher. Nah, berikut ini adalah contoh dari salah satu halaman buletin dari kelompok saya. Oke, apabila dibandingkan dengan Canva, memang Microsoft Office Publisher ini fiturnya cenderung tidak terlalu banyak, tapi saya rasa Microsoft Office Publisher ini cocok bagi teman-teman yang masih awam dengan dunia pereditan karena fitur dan menu-menunya kurang lebih masih sama dengan Microsoft Office lainnya seperti Word dan PowerPoint. Nah, pertama-tama kita akan belajar untuk menginput shape atau bentuk. Seperti yang kita lihat pada contoh ini, kan saya tidak menggunakan hanya satu warna saja, polos dan solid, tapi di sini ada beberapa kotak dengan beberapa warna. Nah, ini saya memanfaatkan shape atau bentuk. Caranya sama seperti Microsoft Office Word. Kita tinggal insert, kemudian tekan shapes, kita pilih bentuk yang kita ingin gunakan. Di sini saya menggunakan rectangle. Kita gambarkan. Nah, untuk menghilangkan outline, kita bisa tekan no outline. Kemudian untuk mengganti warnanya, kita pilih shape fill dan tentukan warna yang kalian inginkan, misalnya hijau. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada banyak kotak, oleh karena itu kita bisa menimpuk-nimpuknya. Caranya dengan mengcopy, kemudian mempaste, letakkan di tempat yang kalian inginkan, kemudian ganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini misalnya. Nah, apabila kita ingin memilih posisinya, misalnya ditaruh di belakangnya yang kotak hijau, tinggal di send backward, pilih send to back, seperti ini. Selesai kita memasukkan shape, selanjutnya kita bisa memasukkan gambar. Caranya juga masih sama, tekan di insert, tapi kita di sini pilih picture. Nah, di sini saya ada beberapa gambar yang sudah saya hilangkan background-nya. Saya pilih yang ini, kemudian saya insert. Nah, sudah masuk, kemudian kita sesuaikan ukurannya dan letakkan sesuai dengan keinginan kita, di mana tempat yang kita kehendaki. Misalnya saya letakkan di sini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di Canva kan ada elemen yang bisa kita gunakan, tapi di Publisher ini tidak ada. Saya ada sedikit tips untuk mencari gambar-gambar yang tidak kalah lucunya dengan yang ada di Canva. Caranya yaitu dengan mencari gambar di Pinterest. Kenapa Pinterest? Karena gambar-gambar dari sini biasanya HD kualitasnya. Misalnya kita ingin cari face icons, ketikkan keywordnya face icons, kemudian enter. Nah, kita pilih yang kita inginkan, misalkan yang ini. Kemudian di sini ada titik 3, kita tekan dan diunduh. Setelah gambar terunduh, kita bisa menghilangkan background-nya dengan menggunakan website remove.bg. Kita bisa mengupload image-nya. Misalkan kita masukkan yang barusan kita download tadi. Nah, di sini face icons, open, diproses. Nah, setelah background-nya hilang, kita bisa langsung download. Sudah. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Baik, halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menautkan link di internet pada tulisan yang ada di Microsoft Publisher kita. Nah, ini caranya yang pertama kita blok dulu tulisan yang pengen kita kasih link, lalu kita ke insert, terus kita ke link ini, kita klik, kemudian kita masukkan alamat link yang kita maksudkan. Nah, tadi saya sudah copy, jadi kita tinggal paste, lalu kita klik OK.
Nah, jika sudah, dia akan ada garis bawahnya begini ya teman-teman. Nah, jadi ini saya mau samakan dulu warnanya. Nah, setelah selesai, coba kita save filenya sebagai PDF ya. Oke, kita simpan di sini, terus kita pilih sebagai PDF. Baik, sudah. Nah, oke, sudah terbuka. Nah, jadi ini tadi di halaman 2 ya. Nah, di sini, tulisan ini sekarang sudah bisa kita klik. Nah, ini kursornya sudah berubah ya teman-teman. Nah, kalau kita klik, dia akan langsung membawa kita ke halaman yang kita maksudkan. Jadi ke link yang kita tautkan tadi. Nah, jadi di sini saya menunjukkan data statistik penyakit COVID-19 gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengganti background di Microsoft Publisher. Pertama-tama kita klik di page design, kemudian di sini ada background. Nah, di sini ada beberapa pilihan, di antaranya no background, solid background, gradient background, dan more background. Di sini ada 2 tambahan, yaitu picture atau pattern. Yang pertama, kita akan mencoba yang solid, warna solid. Nah, di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan sebagai background desain kita. Di sini juga bisa memilih transparansi jika kita menginginkan warnanya lebih transparan atau tidak sama sekali. Nah, hasilnya seperti ini. Selain itu, kita juga bisa memilih background warna gradien atau gradasi, bisa memilih yang sudah tersedia atau dengan warna yang kita inginkan. Di sini kita akan memilih warna hijau, kemudian kita bisa memilih kapasitas warna yang diinginkan. Misalnya ingin lebih banyak hijaunya, maka ini kita geser. Ini hasilnya. Atau mungkin hijaunya lebih sedikit, bisa kita geser lagi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar cara menyimpan hasil desain di Microsoft Publisher ini menjadi file PDF. Itu klik file, kemudian save as. Di browse ini kita memilih tempat kita akan menyimpan filenya, dan jangan lupa ganti namanya. Selanjutnya ini save as type-nya diganti menjadi PDF. Save. Ya, hasilnya seperti ini, menjadi file PDF.